Liani Ratri Oktila menorehkan prestasi gemilang di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Perempuan 30 tahun ini berhasil memecahkan rekor sebagai atlet terhebat Indonesia di Paralimpiade usai meraih 2 emas dan 1 perak dari cabang badminton. Prestasi Liani tersebut tentu saja mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia, sekaligus memutus puasa medali emas Indonesia selama 4 dekade terakhir. Emas kedua diraih Liani pada sektor ganda campuran bersama Hari Susanto yang berhasil mengalahkan pasangan Lucas Masur Faustin Noel dari Prancis dengan skor 2-3, 2-1, 2-1, 17. Vaksin COVID-19 jadi salah satu cara penanggulangan pandemi yang masih berlangsung hingga hari ini. Vaksin pun jadi salah satu syarat seseorang untuk bisa melakukan mobilisasi di waktu PPKM yang tak berujung ini. Dari situasi tersebut, banyak cara bagi orang-orang untuk menyimpan keterangan vaksin. Misalnya saja, cara paling nyentrik adalah membuat barcode dari vaksin yang menyimpan data kita. Seperti pria asal Gunung Kidul bernama Yusuf Aditya Putratama yang mengunggah proses tato barcode vaksin di laman Instagram pribadinya. Ada-ada aja ya morning people. Kalau kalian bagaimana? Apakah tertarik membuat barcode vaksin COVID juga? Atau lebih memilih untuk menyimpan kartu vaksin pada umumnya? Banyak cara untuk menyimpan sesuatu, termasuk menyimpan perasaan. Seperti seorang wanita di Brussels yang memiliki kisah cinta unik dengan seekor simpanse. Cinta terlarang ini pun harus berujung sedih karena Adi Timmermans harus dipisahkan dengan Cita sang simpanse. Kisah cinta itu berawal ketika Adi sering mengunjungi Cita di kebun binatang secara rutin setiap pekan selama 4 tahun tanpa absen. Lama-kelamaan sikap Adi pun dicurigai karena menunjukkan perhatian berlebih terhadap simpanse jantan itu. Cita yang berusia 38 tahun itu pun mulai menunjukkan gelagat aneh. Berbicara tentang gelagat aneh, mungkin video yang satu ini juga punya gerak-gerik yang aneh. Bahkan sampai membuat orang sport jantung karena gelagat menolak lamaran. Bapak besar dari Bapak Jumati, kalimat yang jenengan aturkan tadi dengan niat meminang, melamar bahasa kami. Saya Bapak besar belum bisa menerima Pak. Masalahnya yang bersangkutan yang punya hak adalah beliau. Tuan rumah. Kaget. Pulang tadi. Hah? Ternyata penolakan itu bukan tindakan yang benar-benar dilakukan. Pasalnya, si bapak merasa bukan dirinya yang wajib menerima, melainkan sang calon pengantin. Hampir saja ya, rombongan pulang lagi tanpa dapat menantu. Itu tadi kumpulan video dan informasi yang banyak menarik perhatian banyak orang di media sosial baru-baru ini. Bagaimana tanggapanmu morning people? Morning Update! Ada apa di hari ini? Morning Update. Wah, luar biasa banget ya, ada banyak informasi yang up to date tentunya cocok buat para ibu rumah tangga yang ada di rumah nih. Iya dong. Nah, sebelum itu nih kita mau kasih tahu juga sama morning people nih, kalau kita semua selama proses syuting ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Iya betul banget ya, jadi insya Allah ini proses syutingnya aman banget ya. Aman. By the way tadi aku lucu deh lihat Yang yang mana? dilamar, terus tiba-tiba ditolak. Aduh itu senam jantung ya lumayan. Bukan masalahnya, malunya itu yang gak tahan. Untung akhirnya tetap bawa ini ya calon Iya. menantu. By the way Kak Fadli kita kan happy banget nih, tapi sebenarnya aku sedih. Kenapa sedih? Kemarin kan Sabtu Minggu, Terus nggak punya uang? bukan. Nggak liburan? Itu juga nggak punya uang. Kalau mau transfer boleh. Terus? Aku sedih Kak, biasanya kan Sabtu Minggu tuh aku pakai buat ngumpul-ngumpul sama Bener. temen. Ngopi-ngopi cantik lah Bener. gitu loh. Tapi gara-gara Covid kan, ya Sabtu Minggu di rumah lagi, nyuci piring lagi. Cuci piring? Enggak sih. Nggak punya asisten rumah tangga, kasihan banget sih. Awas ntar tangannya pada pecah-pecah. Oh iya, tapi aku sedih nih Kak. Kenapa Ya sedih, karena Jan? nggak bisa kumpul-kumpul gitu loh. Emang biasanya kalau kumpul-kumpul tuh ngapain sih? Ya kan kalau bawa bapak kan kumpulnya biasa sambil ngopi, nongkrong. Kalau kamu ngapain? Kalau cewek-cewek tuh biasanya tea time gitu kan. Kalau aku tuh biasanya tahu tea time nggak? Enggak. Tea
T-ku. Oh, teh ya, time. Waktu. Berarti Waktunya ngeteh. oh, gini tehnya mau waktu gitu. Tapi, Ya, terus. tapi selain kita tea time tuh biasa kita juga produktif loh. Menghasilkan uang juga. Nah, apaan tuh? Kok bisa menghasilkan uang? Penasaran kan? Soalnya Penasaran. kita tuh sambil arisan gitu loh, Kak. Arisannya arisan beneran bukan. Jangan sampai arisannya arisan bodong. Ih. Ngeri banget. Iyalah. Tapi kalau aku sih arisannya arisan beneran sih. Tapi Aifa hati-hati, sekarang ini tuh lagi marak banget ya namanya arisan bodong. Dan korbannya tuh udah banyak. Ya, langsung aja kita lihat informasinya nih. Ini dia nih. Ibu-ibu dari berbagai wilayah kota Jember ini melaporkan kasus penipuan arisan online yang menimpa dirinya kepada polisi resort Jember. Betapa tidak, mereka telah ditipu oleh sang bandar berinisial WD, warga perumahan Rengganis 2 Antirogo Jember, yang menjanjikan perolehan arisan hingga berlipat-lipat. Ada beberapa jenis arisan yang ditawarkan WD, dari arisan mingguan hingga bulanan, dengan satu kali pembayaran yakni 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Bahkan ada pula arisan dengan istilah duo, dengan menanam saham 1 juta rupiah, dalam sepekan akan menjadi 1,5 juta rupiah. Tawaran ini banyak diminati masyarakat. Namun kenyataannya, setelah ikut hingga beberapa bulan, harapan tinggal harapan. Justru sang bandar melarikan diri membawa uang arisan milik peserta. Bahkan ada yang ikut mencapai 500 juta rupiah. Meski telah didatangi di rumahnya beberapa kali, sang bandar tidak berada di rumahnya alias kabur. Sadar menjadi korban penipuan, mereka kemudian lapor ke pihak yang berwajib. Laporan itu pun kemudian diproses pihak kepolisian, sembari menambahi data-data tambahan yang belum dipenuhi. Diana bersama teman-temannya meminta kepolisian menindak tegas sang bandar secara hukum yang berlaku. Di tempat lain, sebanyak 6 korban arisan dan investasi bodong melapor ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu siang. Mereka didominasi ibu-ibu yang mengaku menjadi korban penipuan arisan dan investasi online yang dimulai awal Januari tahun ini. Korban menyebutkan, awalnya skema pencairan uang berlangsung lancar. Bahkan bukti transfer pencairan selalu diunggah oleh terlapor Nurul Anissa selaku pengelola arisan secara terbuka di grup WhatsApp yang berisikan 180 orang dari berbagai daerah tersebut. Namun alih-alih mendapatkan keuntungan, Nurul justru menghilang sewaktu pencairan dana para korban. Masing-masing korban sendiri menginvestasikan dana bervariasi, mulai dari jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Padahal korban mengaku biasanya mereka mendapatkan keuntungan dari dana yang disetor hingga hampir 50%. Para korban mengaku sudah berupaya mencari terlapor melalui alamat rumah terlapor berdasarkan data TKP Nurul. Namun karena tidak kunjung menemui titik terang, para korban pun sepakat melapor ke polisi. Para korban menuturkan total kerugian sementara 50 orang, yakni mencapai 1,5 miliar rupiah. Korban di Kota Malang sendiri sebanyak 12 orang. Serem banget, Kak. Iya makanya Sampai hati-hati. 1,5 miliar loh, dan ternyata udah banyak banget yang ketipu sama arisan-arisan bodong. Nah ini ya makanya ya, aku mau ngingetin ke kamu nih supaya kamu juga harus hati-hati kalau ikut arisan tuh. Ngomong-ngomongin soal arisan ini nih, aku tuh sebenarnya penasaran. Kalau kita ngomong arisan, sebenarnya arisan ini dimulai sejak kapan sih? Atau kapan arisan itu ada gitu loh? Kak Fadil nanya aku. Iya. Aku juga bingung sih, Kak. Sejak kapan ya? Jangan-jangan dari dulu sebenarnya udah ada tuh arisan ya. Kita kan pengen tahu dong. Iya dong. Daripada penasaran, kita nebak-tebak. Langsung Bener. aja yuk kita lihat sama-sama informasinya. Arisan memiliki sejarah panjang, memperoleh populasi besar di tahun 1970. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru, yakni keuangan mikro, yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Secara khusus, arisan adalah contoh dari asosiasi kredit berputar. Arisan adalah kata yang umum di Indonesia yang mengacu kepada sebuah pertemuan sosial yang unik, di mana sekelompok teman-teman dan keluarga bertemu setiap bulan untuk pribadi undian mirip dengan kolam taruhan. Setiap anggota grup mendepositokan jumlah tetap sebesar uang ke pot. Lalu, pengundian dimulai dan nama yang keluar adalah pemenangnya dan mendapatkan uang yang telah terkumpul. Nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota telah memenangkan.
dan kemudian siklus selesai. Hal ini disebut lotre tetap karena adil bagi semua peserta, yakni memenangkan jumlah yang sama selama siklus lengkap. Arisan merupakan ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan atau persahabatan antar saudara, teman, dan lingkungan tempat tinggal. Biasanya kegiatan arisan sangat identik dengan ibu-ibu dan sosialita. Di zaman modern yang serba digital ini, arisan bisa dilakukan dengan metode digital menggunakan aplikasi kocok arisan online berbasis Android dan iPhone, atau sering dikenal Lucky Wheel arisan online. Dengan aplikasi untuk undian nama arisan online ini, kita tidak usah membuat kocokan arisan dengan membuat nama-nama peserta arisan. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diundi secara manual. Aplikasi arisan dengan metode kocok arisan digital ini sangat simpel dan mudah digunakan serta data yang lengkap. Cara kerja aplikasi arisan online ini sangat simpel. Proses input data peserta arisan, nominal arisan, nomor telepon atau alamat, kemudian membuat grup arisan, dan memasukkan data peserta ke dalam grup tersebut. Setelah itu bisa dilakukan kocok arisan secara digital. Nama yang keluar adalah sebagai pemenang yang akan otomatis dicatat dalam sistem dan ada histori data pemenang. Aduh, nggak nyangka banget ya Kak, ternyata arisan itu udah datang atau udah ada dari sejak zaman dulu banget. Iya, bener banget. Dan aku juga baru tahu nih ternyata arisan udah ada dari zaman dulu. Tapi Pak, sekarang ini banyak arisan ya, kalau misalnya orang yang nggak datang tuh nggak jadi dikasih gitu loh. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya mau arisan harus datang dulu. Iya. Jadi pas giliran dikocok namanya keluar, terus tiba-tiba orangnya nggak ada. Ya udah deh, undi lagi Ya, aja. emang, bener. Tapi macam-macam bentuknya sih. Tuh, sebenarnya. bener. Memang sih arisan juga macam-macam ternyata ya Kak, nggak cuma Bener. tentang uang loh ternyata arisan tuh. Bukan karena uang. Ada sayur. Masa? Ada banyak lah, enggak lah Kak, Bener, bercanda lah Kak. Tapi kalau misalnya Kak Fadli penasaran nih Heeh. macam-macam arisan ada apa aja nih, mungkin Morning People juga baru pada tahu ya ternyata arisan tuh sebetulnya nggak cuma satu macam. Kita langsung lihat aja ya, ini dia informasinya. Morning People di rumah, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan arisan? Memang kegiatan silaturahmi yang satu ini sudah ada sejak zaman orang tua kita masih remaja. Bahkan, kegiatan ini dapat dikatakan sudah turun-menurun di Indonesia. Selain seringkali dijadikan metode untuk menyimpan uang. Tapi ternyata, ada juga loh beberapa arisan yang terbilang unik. Apa aja ya? Siapa yang tidak kenal dengan artis yang dikenal sederhana Nagita Slavina? Meski demikian, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau istri dari Raffi Ahmad ini memiliki sejumlah uang yang sangat fantastis. Maka tak heran kalau arisannya pun juga sangat fantastis. Bukannya menggunakan uang dalam pecahan rupiah, geng arisan Nagita Slavina ini justru menggunakan dolar. Wah, jumlahnya kira-kira berapa ya Morning People? Tidak kalah mewah, arisan satu ini juga bernilai sangat fantastis. Tak tanggung-tanggung, bukannya menggunakan uang. Arisan dari geng artis dan sosialita Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar ini justru menggunakan berlian loh Morning People. Dalam video yang beredar, anggota geng Girl Squad ini terlihat sedang berkumpul sambil memamerkan berlian hasil arisannya. Hayo, siapa ibu-ibu di rumah yang mau ikutan arisan berlian ini ya? Kalau arisan satu ini sangat cocok untuk yang senang berlibur, seperti penulis buku Claudia Kaunang yang pernah mengadakan arisan traveling pada tahun 2016. Sistem dalam arisan tersebut adalah jalan-jalan dengan biaya yang termasuk tiket pesawat, penginapan 4 hari 3 malam, dan panduan perjalanan. Dalam sistem pembayaran, para peserta perlu membayar 800.000 dikali 4 kali cicilan. Berbeda dengan arisan-arisan yang lain, arisan ini terbilang paling unik. Morning People tahu nggak sih? Ternyata ada loh arisan yang dinamakan arisan sampah. Bukan tanpa sebab, para anggota arisan ini memang membayar arisan dengan menggunakan sampah. Nah, kalau arisan ini memang bertujuan untuk mengurangi pengurangan sampah di tempat tinggal sekitar anggota. Wah, kalau yang ini sih sangat bermanfaat ya. Berikutnya adalah arisan yang sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yaitu arisan brondong. Sempat beredar kisah seorang MC yang ditawarkan untuk mengisi arisan brondong, yang kabarnya dilaksanakan di kawasan perumahan elit. Kira-kira bener nggak ya? Wah, kita juga nggak tahu deh. Nah pemirsa, itulah deretan arisan yang terbilang unik. Ada arisan yang lebih unik lagi nggak nih Morning People? Kayaknya nih masih ada lagi nih yang lebih
daripada apa yang tadi kita udah tayangin. Oke, kalau gitu tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Kesulitan ekonomi di tengah pandemi mungkin menjadi masalah besar untuk sebagian masyarakat. Maka tak heran jika banyak orang yang melakukan berbagai macam cara untuk meraup keuntungan di tengah situasi yang tidak stabil ini. Dan sekarang pinjaman online serta arisan menjadi pilihan untuk memutar roda keuangan. Meski demikian, Morning People di rumah tetap harus berhati-hati saat ingin melakukan pinjaman dan arisan. Terlebih lagi jika dilakukan secara online. Jika tidak, bukan untung yang didapat, Anda malah bisa jadi buntung, seperti beberapa kasus yang sempat viral ini. Seorang guru TK di kota Malang berinisial S sempat viral karena terjerat pinjaman online sebesar 40 juta rupiah pada 24 aplikasi. Pada awalnya, ia meminjam uang sejumlah 2,5 juta rupiah untuk biaya kuliah S1. Karena tempatnya mengajar, mewajibkan gurunya memiliki ijazah S1. Karena kesulitan memenuhi syarat S1 dengan penghasilan yang terbilang kecil, ia pun tergiur dengan pinjaman online karena syaratnya yang cukup mudah. Tanpa sadar, ia langsung meminjam pada 5 aplikasi yang berbeda. Naasnya, ibu satu anak ini tidak mengetahui bahwa bunga pinjaman online cukup besar. Satu perusahaan pinjaman online mematok bunga pinjaman sebesar 100% dari pinjaman awal. Ditambah lagi, jangka waktu pembayaran pun sangat singkat. Ia akhirnya harus kehilangan pekerjaannya karena kasus tersebut. Masih membicarakan pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang bernama Afifah juga terjerat kasus serupa. Ia terpaksa membayar utang sebesar 206 juta rupiah. Padahal, pinjaman pertama yang ia ajukan hanya 5 juta rupiah saja. Namun dana yang masuk ke rekeningnya 3,7 juta dari 3 aplikasi pinjaman online. Anehnya, ia harus mengembalikan 5,5 juta rupiah dalam waktu kurang dari sepekan. Tak hanya itu saja, bahkan ia sampai diteror saat utangnya ditagih oleh pihak terkait. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melapor pada pihak berwajib. Untuk ibu-ibu di rumah, jangan mudah tergiur dengan tawaran arisan online jika tidak ingin kejadian seperti ini menimpa ibu-ibu. Sempat viral, sekelompok emak-emak berbondong-bondong melapor ke pihak berwajib karena merasa tertipu dan dirugikan oleh pihak arisan bodong. Salah satu korbannya dikabarkan mengalami kerugian hingga 230 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, korban dari arisan bodong lainnya bahkan tertipu hingga mencapai 4 miliar rupiah. Rugi banget ya Morning People? Morning People, itulah sederet kasus pinjaman online dan arisan bodong yang sempat viral. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Iya Niva ya, kita harus ingetin buat semuanya Morning People yang ada di rumah. Please banget jangan gampang percaya dan tergiur sama yang namanya pinjaman online dan juga arisan bodong ya. Yang sekarang lagi bener-bener marak beredar banget nih. Ya bener banget, aku Aduh, setuju kasihan. sama Kak Fadli ya. Mungkin karena diiming-imingi keuntungan yang begitu besar dan caranya juga yang memang mudah, akhirnya banyak orang yang tergiur. Tapi kan kalau nggak hati-hati bisa jadi kayak kasus-kasus yang tadi kita lihat. Betul. Kak. Mau untung malah buntung jadinya. Nah, setuju banget aku sama kamu saat ini nih ya. Bicara masalah tentang minjam-minjam ini sekarang ini memang lagi tren. Dan ngetren banget, banyak kemudahan-kemudahan. Tapi sebenarnya aku lagi mikir nih dan penasaran sebenarnya dari kapan sih sistem pinjam-meminjam itu udah ada? Dari tadi Kak Fadli nanya aku mulu deh. Sejarah ya, sejarah ya. Emangnya aku kelihatan kayak guru sejarah? Enggak, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita buat ilmu kita semua. Ya udah kalau gitu kita lihat informasinya aja nih, aku punya. Kita Mana? lihat sekarang ya. Oke. Kegiatan pinjam-meminjam uang mungkin sudah ada sejak dulu. Meski hanya bersifat jangka pendek, pinjaman dana tersebut setidaknya sudah mampu membantu menutupi masalah keuangan yang sedang kritis. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kini meminjam dana bukanlah sebuah hal yang sulit. Karena sudah ada pinjaman online. Lantas bagaimana sejarah munculnya layanan pinjaman online di Indonesia? Vintage P2P Lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online ini ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Di mana saat itu, layanan pinjaman online lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
Pasalnya pinjaman online untuk UMKM ini bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis. Tanpa adanya agunan atau jaminan, prosesnya yang cepat juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Tidak hanya itu saja, pinjaman online membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, pinjaman online juga dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman dana dengan return yang menarik. Selain itu, hadirnya perusahaan P2P lending ternyata memiliki peran yang cukup besar, khususnya dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Terlebih dengan tumbuhnya UMKM dengan baik, maka perekonomian pun juga bisa ikut tumbuh. Sehingga perusahaan P2P lending atau pinjaman online bisa dibilang merupakan teknologi digital alternatif yang bisa digunakan sebagai pemberi pinjaman modal usaha maupun investasi. Selain pinjaman online atau KTA, kredit tanpa agunan juga menyediakan berbagai pilihan kartu kredit dari berbagai perusahaan bank di Indonesia. Kamu bisa mengajukannya langsung secara online dengan cepat dan mudah serta aman. Nah, ini dia ya buat pemirsa yang ada di rumah, Morning People. Kita juga jangan sampai nih ya salah juga dalam menggunakan masalah keuangan tadi ini. Takutnya malah jadi kebobolan. Iya. Nah, nanti kita mau panggil ada bintang tamu kita hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar ya. Ada Mas Aidil Akbar, pakarnya masalah keuangan. Iya, betul Jadi yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di mana? Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Beberapa waktu lalu, Indonesia digencarkan dengan kehadiran vintage atau finansial teknologi. Salah satunya peer-to-peer, atau yang sering dikenal dengan pinjaman online, yang sedang marak dan dianggap memiliki sisi negatif oleh sebagian besar orang. Akses yang mudah, hanya melalui smartphone saja, dan semuanya bisa dilakukan, termasuk mengajukan pinjaman, hanya dengan mengisi kelengkapan data. Menunggu 1 hingga 2 hari, maka pinjaman pun akan cair setelah disetujui. Kian maraknya P2P lending, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia memutuskan untuk menunjuk AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi di Indonesia. AFPI pun telah memiliki 125 perusahaan yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Kemitraannya bersama OJK membuat AFPI secara otomatis harus melakukan pengaturan dan juga pengawasan kepada penyelenggara vintage P2P lending. Namun terlepas dari itu, OJK pun tetap menghimbau agar masyarakat untuk waspada pada pelaksanaan pinjaman online sehingga tak akan terjerat hal ilegal. Diawali dengan bijak mengatur keuangan sejak dini. Ya, Morning People, dari tadi kita kan udah ngomongin masalah keuangan dulu nih ya Pak ya. Mendingan sekarang kita langsung aja undang, udah ada ahlinya di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Aidil Akbar. Halo Mas Aidil. Pagi Mas. Pagi. Aduh, kita penasaran banget ya karena kan sekarang lagi banyak banget pinjaman online. Tapi Betul. sebenarnya gimana sih sistem pinjaman online itu? Ya, jadi tadi ya seperti di video dan kita lihat bahwa pinjaman online sebenarnya seperti pinjaman biasa kalau ya. kita ke bank dan sebagainya, tapi ini Oke. menggunakan teknologi. Oke. Semuanya kan sekarang serba teknologi ya, Iya. pakai HP segala Betul. macam. Jadi pakai HP lebih cepat. Cuma memang kalau dibilang bahwa pinjaman online meresahkan, ini yang harus kita luruskan dulu nih. Ya, Nggak karena- semua berarti ya? Nggak semua, karena Benar. pinjaman online ada dua macam. Ada pinjaman online yang memang sudah terdaftar, tadi ada AFPI kan, Iya. terdaftar di OJK. Nah ini yang resmi, ini yang bagus, gitu. Ini yang bisa kita pakai. Ada yang meresahkan masyarakat. Betul. Oke, yang bodong. Yang bodoh. Iya. Gitu ya. Nah, Tapi masyarakat juga harus mikir Mas. Sekarang ini kan kita kan lagi kesulitan finance. Jujur Ya. aja banyak dari masyarakat kita ini yang mohon maaf gitu keuangannya agak sulit sekarang ini. Jadi pinjaman-pinjaman ini pasti akan lebih banyak dicari orang. Menggiurkan ya. Betul. Menggiurkan. Tapi banyak yang tertipu. Ini gimana nih Mas solusinya?
Ya, jadi kalau kita mau coba apa istilahnya, mengidentifikasi ya bedanya pinjaman yang legal sama yang ilegal. Nomor satu, kita otomatis paling gampang cek di websitenya OJK. Oke, cek. Ya, itu ada sekitar 125 perusahaan tadi kan. Banyak itu berarti Banyak ya sebenarnya ya. Itu berarti yang legal. Oke. Di luar dari itu berarti dia ilegal. Illegal. Iya, Oke, Ya oke, kan. oke. Terus sekarang karena OJK juga udah menunjuk AFPI sebagai apa namanya mitranya, maka bisa juga tanya ke asosiasi. Itu yang kedua, ya kan, untuk lihat legalitas. Terus yang ketiga, biasanya gini, pinjaman yang ilegal ini dia nggak ada di aplikasi HP kita. Oh gitu. Kalau kita pakai Android, berarti kan di apa namanya? Di Google Store. Google Play Store. Google Play Store. Kalau kita pakai iPhone, berarti kita Di App Store. Ya, di App Iya. Store. Itu biasanya mereka nggak ada tuh. Oke. Jadi mereka hubungin kita biasanya lewat SMS. Oh Oke, benar. SMS. Suka terima kan SMS? Oke. Aduh, SMS pinjaman. atau WhatsApp tiba-tiba Atau tuh WhatsApp. diambil random. Nah, nanti dari situ dia kalau misalnya kita bilang, "Ya, saya tertarik," dikirimin linknya. Oh. Iya. Download dari linknya itu. Nah, kalau udah kata-kata download dari link itu kemungkinan besar 99% pasti ilegal. Oke, jadi memang sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membedakan lah ya, Iya. mana yang legal dan mana ilegal. Iya. Tapi meski demikian nih Mas ya, kira-kira resikonya apa sih kalau kita mau meminjam secara online gitu, supaya morning people di rumah juga tahu Benar. seperti apa resikonya gitu. Ya, jadi kalau balik lagi ke konsep perencana keuangan ya, bahwa kalau kita mau minjem itu kan memang untuk tujuan yang sifatnya produktif. Ya, minjam misalnya kalau produktif itu kalau misalnya nilai asetnya naik, kalau dipakai buat beli barang nilai asetnya naik. Oke. Atau dipakai buat usaha, itu masih boleh. Itu nggak masalah karena kalau Oke. usaha kan bisa menghasilkan income. Benar. Kita bisa bayar cicilannya Iya, dari betul penghasilan banget. tadi Betul, kan. betul. Zaman sekarang orang lagi zaman pandemi ada yang buka catering di rumah. Iya, Ibu betul, nih betul, ya betul. kan. Jadi lebih kreatif gitu ya. Lebih kreatif Benar. ya kan. Nah, itu boleh tuh kalau pakai seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya konsumtif, sifatnya cuma buat gaya-gayaan, menghambur-hamburkan uang, mendingan jangan. Jangan ya. Mau beli tas bagus tunda dulu. Apalagi Jangan sampai dari ngutang. Jangan sampai berhutang. Tapi gini, Mas, ini kita perlu tahu juga bicara masalah tentang aturan ya atau regulasi dari simpan pinjam ini sebenarnya yang benar itu yang seperti apa itu? Kalau dari sisi personal kita, kita mesti batasin. Kita lihat kemampuan kita bayar pinjaman dulu. Oke. Kan tiap orang punya kemampuan bayar pinjamannya. Ya, nah, maksimal kemampuan kita bayar itu adalah 30% dari penghasilan. Oke. Jadi kalau penghasilan kita biar gampangnya kita pakai 5 juta deh, gitu ya. Kalau penghasilan kita atau gaji kita 5 juta per bulan, maka maksimal cicilan kita 30% dari 5 juta. Oke. Jadi 1,5 juta. Oke. Nah, jadi kalau mau minjem nih, apapun pinjamannya, mau pinjaman buat rumah KPR, mau pinjaman Mobil. buat mobil Betul. atau motor, Betul. ya kan? Nah, itu total kalau digabung nggak boleh lebih dari 30%. Oh, Oke. itu harus kita yang mengukur itu Harus ya. kita yang ngukur. Karena kita nggak mungkin kadang-kadang gini, kalau ngomong nyari pinjaman tuh bohong-bohong supaya Iya. dapat gitu Betul, kan. betul, Ini betul. yang bahaya, menjerumuskan diri sendiri justru. Iya, justru itu kalau kita membohongi diri sendiri kan ceritanya kan. Terus minjem kalau institusi keuangan pasti iya aja dong. Minjem seneng kan. lah, ya. Cuma nanti akibatnya apa? Kalau lebih dari 30%, kita nggak bisa bayar cicilan nanti. Nauzubillah min dzalik. Nanti jadinya kredit macet, Iya. jadinya aset kita disita. Betul. Jadi ya merugikan untung diri jadi buntung Betul. tadi, Jadi gitu. merugikan diri sendiri lah ya jatuhnya. Betul. Tapi ngomong-ngomong bagaimana sih caranya supaya nih morning people yang ada di rumah ini bisa terhindar dari pinjaman online secara ilegal? Karena kan itu ya kemudahan tadi gitu dan juga kemudahan dan apa namanya keuntungan yang diperoleh gitu. Tapi gimana cara menghindarinya nih? Ya, yang paling penting pasti kita harus atur keuangan dengan baik ya. Itu nomor Oke. satu ya. Jadi atur keuangan dalam arti kata kan kalau dari sisi personal itu kan ada dua komponen penghasilan sama pengeluaran. Iya, Betul. betul. Ya, berarti kita coba dua hal. Paling gampang kan pengeluaran ditekan dulu Iya. ya. Yang nggak penting selama masa pandemi ya sudahlah gitu ya. Nggak usah belanja terlalu banyak. Toh nggak kemana-mana juga. Bikin ya kan? prioritas gitu ya mungkin Prioritasnya ya. harus ada. Terus skala prioritas. harus bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Keinginan. Tuh. Apa Nah bedanya? itu Betul. tipsnya tuh kebutuhan atau keinginan. Ini kadang-kadang bedanya cuma tipis nih. Gimana Iya. tuh bedainnya? Gimana yo? Gimana ya? Ah. Si bingung juga ya. Kalau kebutuhan ini menurut versi saya ya, kalau sampai nggak ada itu bahaya buat kita. Tapi kalau yang namanya keinginan, kalau sampai nggak ada sebenarnya nggak ada masalah buat diri kita juga gitu. Sebenarnya gitu kayak contoh mungkin buat makan, Iya, ya kan, betul. atau mungkin buat sekolah anak dan lain. Bener nggak Mas? Maaf Mas, saya jadi ini nih melantur nih. Ya udah selesai ya, selesai ya. belum. Bisa pulang ya? Belum. Enak aja. Jadi financial planner nih. Iya. Ya benar, tapi gini.
kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi, biasanya yang sakit itu fisik kita. Betul. Oke. Ya, makan tadi benar. Kan biasanya sandang, pangan, papan. Cuma kan zaman sekarang udah nggak sandang, pangan, papan lagi. Iya. Sandang, pangan, papan, kuota. Iya, betul. Masker. Iya, Masker, kan, itu sekarang. kebutuhan kan, hand sanitizer itu Iya, kebutuhan iya. zaman Makin sekarang. banyak. Iya, banyak ya. Transportasi itu kebutuhan Bener, kan. Jadi udah lebih dari 3 tadi itu. Nah, itu kalau kebutuhan. Tapi Iya. kalau keinginan, kalau tidak terpenuhi, yang sakit itu adalah ego kita. Ini pembicaraan kita semakin menarik nih. Iya. Nah, buat morning people yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan Mas Aidil Akbar ini setelah yang satu ini tetap di Morning Update. Ada apa hari ini? Morning update. Hai morning people. Siapa nih yang suka bingung cara untuk merapikan rumah yang sedang berantakan dengan posisi berdiri? Jika tidak punya rak, Anda dapat memotong botol bekas berukuran agak besar dan membuat celah pada sisi kanan dan kiri. Ya kalau kita lihat tayangan tadi, kita Iya. gabungin sama Mas Aidil bisa jadi satu quotes nih. Kenapa tuh? Quotes-nya adalah bagaimana keuangan bisa rapi kalau rumah masih berantakan katanya. Iya kan? Bisa Bisa ya? banget ya. Tapi Iya kan? tapi Luar seru-seru biasa. banget sih. Tapi ya itu luar biasa gini, maksudnya kalau mau ngerapin rumah itu dengan barang-barang yang mungkin ya, selama ini berserakan atau nggak terpakai bisa jadi manfaat gitu loh. Iya, itu betul. Dibutuhkan kreativitas lah ya, Betul, nggak usah belanja lagi. Betul, nggak usah belanja lagi kan seperti Mas Aidil bilang. Heeh. Kebutuhan dan keinginan harus dipisahkan. Ah, benar banget. Gitu. Nah, sekarang kita mau main games nih ya buat morning people yang ada di rumah. Deg-degan ya kalau ngomongin games. Ya karena yang ngasih soal bukan kita, yang ngasih soal beliau. Ya kalau kita yang kasih soal, bukan kita dong yang main. Oh iya, benar. Gimana? Ya udah, kita serahin sama pembawa acara ini, kuis. Gamesnya games apa nih? Selamat pagi, siang, malam. Siapa? Kenapa jadi? Kalau kita tanya ke dia aja. Oh, enggak, kayaknya sih gue bisa jawab deh, lu aja deh. Kayaknya kalau aku nggak bisa jawab deh, jadi Kak Fadli aja deh. Udah. Apa Mas Aidil, yuk kita ikutan. Oke. Yang mana? Ada banyak pertanyaan nih. Kita mau Oke. pertama-tama ya. Oke, Udah siap? Oke, Siap. siap. Siap ya. pencet bel nggak? Hah? Ini aja percaya. Oke. Lebih berat mana? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Tet, besi 10 kilo. Sama, gimana? Ah, Sama-sama ngikutin 10 aja nih. Ngikutin aja nih kan Mas ya. Sama-sama Nggak boleh. 10 kilo, Aifa. Oh iya iya. Masa beratan besi, kapas 10 kilo, besi 10 kilo, beratan mana? Tapi kan kapas tipis. Tapi Iya kan 10 kilo. Oh iya. Bocil. Aku udah pede loh, udah pede menang. Oke, pertanyaan Oke, yang berikutnya. masih banyak pertanyaan Masih lain. banyak, Oke. masih banyak. Tenang. Tenang. Masih bebas, 1-0 ya. 1-0. Dia seneng banget loh. Iya. Coba kasih bocoran. Oke, berikutnya kaki 1000 kalau belok kiri kakinya ada berapa? Tet, Kasih deh, kasih. Kasih. tetap 1000. Hah? Tetap 1000. Iya, Nah, betul. betul. Gimana? Ada deg-degan udah mati. Tergantung. Itu kaki 1000-nya ngasih sen apa enggak? Kalau nggak ngasih sen berarti. Aku udah deg-degan. Oke, yang berikutnya sama mana? ya. Oke. Oke, berikutnya. Ada bebek 10 dikali 2 jadi berapa? Ada bebek 10. Dikali 2. Kenapa sih kok kenapa kayak aku yang jadi peserta? Saya tuh baik hati, Mas. Saya mau kasih dia dulu biar Nggak dia apa, tuh lebih- gantian. Yang tua didahulukan. Iya. Ayo, ada Yang bebek 10 20. dikali 2 ada berapa? 20. 20. Bebek 10 Dikali 2 ada berapa? dikali ada 2. Tinggal 2 dong 10. berarti. Hah? Dikali ada 2. Bebek 10 Berapa? dikali 8. 10. Hah? 12. 8. 8. Betul, 12. lo kalah lo dah. Oh iya, udah ya. Mohon maaf. Ayo, 10 Bebeknya dikali 2, oh, tinggal 10. 8 ya benar. Mohon maaf. Udah. Bebeknya Baru panas 10 nih, dikali baru panas. 2. Bagaimana? Kok gue jadi sedih ya? Udah keringetan dia. 2-1 Oke, ya. pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mana nih? Oh ini ya. Oke. Belut apa yang paling Waduh. berbahaya? Nah, Dia tahu. Belut listrik kali kalau gue. Hah? Belut listrik. Semua belut pakai listrik lagi. Hah? Semua Ada belut belut listrik yang kita pegang itu brrrr gitu. Ah, Ada belut listrik. salah. Salah. Belut. Belutang belum bayar. Bener loh. Belutang belum bayar. Belutan kasih. Hah? Belutan kasih. Makin kagak jelas nih Aduh. gamesnya. Kayaknya habis sih Bang, habis putus kayaknya. Enggak dong, amit-amit. Jawabannya apa Mas? Jawabannya apa Ayo, Mas? nggak tahu. Belum nggak tahu.
Bener sih tadi, belutang banyak. Ya, Ah, yang karena ngasih utang banyak. Iya. Mental bisa bangkrut. Belutang belum bayar-bayar. Ya, jadi bangkrut. Mentang-mentang gue cadel dikasih soal cadel loh, kurang ajar kan. Dia disesuaikan Mas Sesuaikan sama karakter yang baca. Pengertian ya yang bikin Yang bikinnya udah survei Iya, dulu. makanya hebat banget. Pertanyaan berikut Mas. Pertanyaan berikut. Kayak ini orangnya nih. Sebelum ngambek ya pertanyaan berikut. Oke, nih berikutnya nih. Ya. Oke. Cuaca sedang mendung. Iya. Ada 5 orang, Iya. tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Nah, oke. Ya. Silakan. Oh, bareng-bareng aja satu payung. Memang 1 payung. Oke. Kayaknya jawabannya nggak semudah itu, Iya karena sih. pertanyaan itu udah kayak gitu loh. Ya. Ada 5 orang, cuma pakai satu, ada satu payung. Cuaca sedang mendung. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang. Tapi payungnya cuma 1. Payungnya satu. Gimana Yang caranya jelas- agar mereka tidak kehujanan? Nggak usah pakai, orang Karena belum cuma- hujan, Oh, masih iya, mendung. bener. Oh iya bener, oke lah nggak apa-apa. Ini udah 100-0 ini sebenarnya. Baru 2 Enggak, sama. 2 sama. 2 sama. Gak apa-apa orang tua. Jadi tadi mainnya umur ya. Iya. Soalnya gue singgung juga. Nggak enak, orangnya nggak asik gitu. Aduh, Terus, aduh. Oke, terus. next. Berikut. Hmm. Seorang pria terjebak, ini sering banget nih kita lihat. Oke, nih. oke. Seorang pria terjebak di dalam gua. Oke. Dia kebingungan karena guanya gelap banget. Kemudian di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan pertama kali? Nah, ini Duluan. susah nih. Seorang pria. Terjebak di dalam goa, di tangannya cuma ada lilin dan obor. Yang dinyalakan pertama kali apa? Karena ini pertanyaan kalau lagi mau ngelamar kerja suka keluar. Biasanya korek dulu yang nyalain. Nyalain korek, terus dia mau milih tinggal tuh mau ke obor atau mau ke lilin. Emang dia Dengan bawa obor korek? sekalian. Hah? Emang dia bawa Nyalain korek? korek dulu. Senang, kamu jawab Emang dia bawa bebas. korek? Hah? Lighter deh. Kan lighter. Ya, lighter juga korek namanya. Gimana Haifah? Cari yang lain dong biar nggak sama. Dia kan versi bule. Oh, Iya, versi versi bule. gue. Kok gue juga bisa kok sih gue. Pakai korek. Itu mah ngeledek gue kali itu. Versi bule juga. Jawabannya apa? Jawabannya ya sama benar, korek api. Ya, Yeay. 3 Hebat sama ya, ya. teman. 3 sama. Enggak, orang gue duluan. Oh, duluan. Gue duluan Dia yang ngikut-ngikut jawab, dia kan ngikut-ngikut. Ya udah, berarti 3-2. Iyalah. Aduh, oke. 3-2. Masih ada di pertanyaannya. Masih Oh, ada. oke. Kita masih ada Siap. 100 soal Jangan lagi. sedih, satu pertanyaan lagi tuh. Oke. Bila gajah jadi ayam, Oke. kemudian singa jadi ayam, terus kambing jadi ayam, Iya. terus ayamnya jadi apa? Nah, lo. Jadi ayam. Ini Singa susah jadi ayam, ini. gajah jadi- Gajah mau jadi ayam, Pertanyaan bocil kambing ini. jadi ayam, Singa. Singa jadi ayam juga. Ayamnya jadi apa? Ayam mau jadi apa? Ayam. Ayam mau jadi apa? Apa ya? Ayam coli. Dia nyanyi. Ayam coli. Ku tak sanggup Ayam lagi. sorry kan maksudnya. Ayam sorry. Ayo. Udah nyerah. Jadi ayam. Saya, Pak. Jadi Nggak nyerah. jadi ayam tetap. Ayam jadi apa? Tetap jadi ayam ayam. jadi banyak. Kan Aduh. singa jadi ayam. gajah Semua jadi ayam. Semua jadi ayam. Ayam Katanya. jadi banyak. Ayamnya, gue jadi banyak saingan semua yang jadi ayam gitu ya kan, bener juga. Aduh ngomongin ayam, Aduh. udah ngomongin ayam. Ya, Udah. tapi gini ya, ini kita udah gamesnya cukup. Tapi ini banyak pertanyaan juga dari para morning people yang Iya, ada di iya. rumah. Ya. Coba Mas Edil kasih sedikit tips buat masalah keuangan rumah tangga saat ini, apalagi di saat kita ini lagi agak krisis juga ya, Ya. terutama keuangan keluarga. Apa yang harus kita lakukan nih Mas? Oke, jadi paling gampang tuh kita harus tahu rumus mengolah keuangan, Oke. ya kan? Paling gampang ini dari penghasilan kita bagi jadi 4 kelompok. Yang Oke. pertama 40% buat pengeluaran bulanan. Oke. 40%. Paling besar ya. Paling besar. Kemudian kedua 30% tadi buat cicilan tuh. Kalau kita punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun itu 30% rumusannya. Yang ketiga itu adalah 20%. Sisanya 20%. Sisanya 20% itu buat investasi buat masa depan, 10%-nya buat sosial, bisa buat zakat Oke. infak sedekah, bisa buat Woi. perpuluhan, bisa buat bantu orang dan sebagainya, semua total 100%. Anyway, terima kasih banyak Mas sudah mampir ke sini nih. Ilmunya juga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya Betul. nih ya. Kita hari ini udah buru-buru nih ke sini nih ya kan untuk mendapatkan ilmu dari Mas Aidil. Iya betul banget. Tapi sekarang kita gantian. Kalau Kerjain tadi kan Mas Aidil. gamesnya kan dia yang kasih, sekarang maju ke depan. Kita yang Sebelum kita kerjain Mas pamit Aidil nih ya, nih, silakan, untuk pemirsa ada di rumah, Mas. buat people yang ada di rumah, kita mau tiktokan dulu nih sama Mas Aidil. Aduh, Pokoknya TikTok. sampai jumpa lagi besok. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Musik.